Baik, teman-teman, kita dalam sesi jawab komen ya. Baik, kita akan bacakan dulu komentar yang masuk. Ini udah agak lama dikit ya, mohon maaf ya baru diulas ya. Selamat pagi, pagi. Ada pendapat salah satu mentor pasar modal bahwa saat masuk atau suatu emiten kemudian dibanting ke bawah sama market maker, jikalau bermaksud swing trading mungkin ya, swing trading atau scalping, maka hendaknya saat average down disarankan menggunakan akun RDN baru. Bahkan beliau juga memberi saran untuk para pelaku pasar modal memiliki sedikitnya 3 RDN. Selain itu, beliau juga mengarahkan bila mana suatu akun ada portofolio emiten yang merah, lebih baik disatukan dengan akun yang menampung emiten dengan portofolio merah ya. Pertanyaannya, bagaimana cara bijak menyikapi pendapat tersebut? Bagaimana cara memindahkan saham atau satu akun ke akun yang lain? Terima kasih. Dan mohon maaf komentarnya terlalu panjang. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu pendapat ataupun salah satu keterangan yang saya juga menjalankannya teman-teman ya. Pertama itu ya, saya menjalankannya di mana kita harus mempunyai lebih daripada satu RDN. Untuk apa? Ya bisa jadi teman-teman mungkin yang satu buat investing, yang satu buat scalping, yang satu buat swing. Mungkin bisa dikategorikan seperti itu ya kalau yang banyak RDN, ataupun seperti yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini ya. Seorang market maker menyatakan harus lebih daripada 3 RDN, 5, 6, 9, 10 juga boleh teman-teman ya. Lebih banyak yang dimiliki RDN teman-teman itu lebih baik teman-teman ya. Kenapa? Ya untuk menyiasati seperti ini. Misalkan teman-teman nyangkut di sebuah emiten ya. Kita jawab ya pertanyaan yang pertama dulu ya, biar kita langsung prakteknya aja ya. Saya punya saham ISEA contohnya gini teman-teman ya. Contoh ya, ini contoh nih. Teman-teman beli di harga IPO contohnya di 253 ya. Nyangkut kan pasti ke bawah, udah ke bawah kan. Nanti teman-teman average lagi contohnya saya akan average di angka 100 contoh gitu ya. Saya ke setiap 100 poin akan saya average kalau dia ke bawah, contoh seperti itu ya. Contohnya teman-teman pertama beli di 250, berarti kalau 100 poinnya sekitar 150 ya. Average di 150 contoh pakai RDN yang lain. Terus yang kedua kan turun lagi ke bawah nih. 100 poin lagi ke bawah. Contohnya jadi di harga sekitar berapa tuh? 150 kurangi 100 contohnya 50 poin atau enggak di bawah 100 lah, contohnya 90 poin gitu kan. Pokoknya tergantung teman-teman deh istilahnya RDN-nya mau di average-nya di harga berapa. Contohnya teman-teman saya akan meng-average 3 kali contohnya dengan RDN 3 RDN ya. Contohnya RDN pertama untuk ngambil, kalau naik saya akan jual, tapi ketika turun kondisinya kan turun seperti ini ya, turun, maka teman-teman akan average di angka contohnya 100 rupiah. Nanti average lagi, nanti teman-teman kalau dia bawa ke bawah ke 50 rupiah, dia akan average lagi di 50 rupiah. Jadi teman-teman punya 3 harga. Yang pertama harga IPO, yang kedua harga contoh di harga IPO ataupun saham yang lain ya, di harga pucuk, contohnya di harga pucuk lah gitu ya. Di harga pucuk, di harga tengah, sama di harga paling bawah. Udah nggak mentok lagi ke bawah, ataupun ini udah cukup sih, udah sekitar 50-70% sudah turun, maka saya akan average di RDN ketiga. Nah, dimaksudkan untuk apa teman-teman? Perhatikan teman-teman ya. Ketika RDN dia pull up ke atas, dia istilahnya putar balik ke atas, perhatikan teman-teman kerugian-kerugiannya. Contoh RDN pertama ruginya contohnya 1 juta. RDN kedua contohnya ruginya cuman 700. Kan yang RTN di bawah kan untung teman-teman. Untungnya contohnya baru mencapai 800. Tinggal bandingkan aja teman-teman. Contohnya sampailah ke harga 100. Berarti kan yang 100 sudah kejemput, yang 50 tetap untung gede kan. Nah, tinggal sekarang kan memikirkan bagaimana RDN yang pertama gitu kan, yang belum kejemput. Nah, dari keuntungannya teman-teman perbandingkan. Contohnya kerugiannya 1 juta. Kita untung 1 juta kan masih papo tuh. Wah, saya harus nunggu lagi nih. Jadi RDN ke 1 sama kedua kan masih untung tuh kalau dia naik ke 120. RDN pertama kan lebih besar untungnya tuh. RDN kedua kan lumayan 20 poin. Bandingkan lagi, oh ternyata contohnya misalkan kerugiannya sudah mencapai
keuntungan 1,5 juta, kerugian 700, ataupun agak sedikit gejolak lah, contohnya keuntungannya sekitar 1,2 juta lah, 1,2 juta, kerugiannya kan sudah mulai muncul itu 800, dari tadinya 1 juta jadi 800 ya. Tinggal perbanding, oh berarti saya untungnya lebih besar 1,2 juta. Kalau saya cut loss yang atas, artinya belum sampai ke atas, contohnya nih udah sampai ke atas tapi keuntungan kita udah 1,2 juta, bisa menutupi istilahnya kerugian yang belum kejemput. Paham nggak maksudnya teman-teman? Jadi untung yang sudah masuk 1,2 juta dari RDN 3 dan ke-2 karena kenaikannya itu, nah pas dia mau nyampai ke harga atas tidak kuat, tetapi pas dilihat dari keuntungannya, dari marginnya, dari gennya, oh ternyata gen saya itu dari RDN 3 ke RDN 2 ini hampir 1,2 juta rupiah nih, sedangkan kerugian cuma 800 gitu kan. Nanti teman-teman bisa cut loss tuh kan, teman-teman masih bisa untung. Jadi masih bisa untung sekitar berapa tuh? Dari 1,2 juta kurangnya ada 800 ya. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa memahami ya. Masih untung sekitar 400 ribuan gitu kan. Oh, saya masih untung 400 ribu gitu kan. Oke lah, saya cut loss di harga, contohnya di harga 150 contohnya kejemputnya gitu kan. Berarti tinggal sekitar 50 poin lagi saya kerugian saya cuma 800, saya bisa cut loss di situ karena saya dapat keuntungan 400 ribu dari selisih gen yang didapat itu. Dari gennya contohnya dapat 1,2 juta dan kekalahannya atau istilah floating loss yang di harga atas cuma 800. Nah, biasanya dimasukkan seperti itu teman-teman ya, biar teman-teman paham. Ataupun sebenarnya seperti yang pertanyaan yang keduanya, bagaimana cara memindahkan satu saham ke RDN yang lain. Kalau di fasilitas yang saya punya teman-teman ya, saya tidak boleh menyebutkan namanya nih di sini ya, di sini nih, ya karena belum di endorse saya. Sambil santai teman-teman. Kalau di fasilitas punya saya itu punya teman-teman, ada fasilitas buka aja, kalau di handphone buka aja di profil, ya buka aja di profil, nanti ada tuh transfer saham. Nah, itu bisa dipilih tuh transfer saham teman-teman. Apakah mau ditransfernya dari saham Ajaib, terus Sinarmas, ataupun terserah tuh teman-teman, banyak tuh list-listnya. Semua broker ada di situ teman-teman. Karena istilahnya yang ini sudah banyak kerjasamanya mungkin ya, karena lumayan besar juga gitu, akhirnya banyak kerjasamanya. Jadi bisa masing-masing broker juga punya teman-teman fasilitas itu. Andaikan teman-teman tidak bisa, oh kok nggak ada menunya, telepon call center. Call center selalu melayani dengan baik. Ya, apapun itu selalu melayani dengan baik call center itu. Dia selalu menjawab pertanyaan setiap bahkan sebagai pemula aja, waktu saya pertama kali membuka sebuah RDN, saya coba telepon gitu kan, dilayani dengan baik teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan soal brokernya, menu-menunya juga dikasih tahu sama mereka. Ada kesulitan juga dikasih tahu sama mereka ya. Karena biasanya customer untuk broker itu baik-baik teman-teman. Biasanya baiklah teman. Masih mereka ngasih tahu. Kalau teman-teman wah nggak susah nih nemu menunya gitu kan, telepon call centernya karena sangat mudah. Ada yang via WA juga ada yang via telepon juga ada ya. Di situ ada pasti dikasih tahu cara transfer saham ke RDN lain ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya, yang bisa saya jelaskan ya. Mohon teman-teman kalau ada yang bisa ngebantu untuk menjawab juga silahkan. Jadi nanti teman-teman contohnya portofolio merah dikumpulkan dengan portofolio merah, bagus teman-teman. Jadi untuk menyatukan aja, oh ini saya rugi kalau di sini kan, berarti kan RDN yang yang satunya yang setelah dipindahkan kan kalau nggak kosong RDN-nya, berarti kan tinggal yang tinggal yang ijo-ijo aja gitu kan. Jadi teman-teman ngontrolnya gampang gitu teman-teman. Contohnya oke, saya beli lagi nih ISEA nih di bawah, contohnya nih di bawah gitu kan. Tiba-tiba dia pull up ke atas, semuanya kejemput, walaupun di sini contohnya 250-nya hanya kejemput aja. Jadi teman-teman enggak yang suka saya bilang itu, jangan sampai beli saham itu orang lain cuan, teman-teman hanya kejemput aja. Nah, sering kan saya bilang begitu kan. Nah, menyiasati supaya tidak terjadi seperti itu teman-teman, maka average-nya itu kalau yang sudah luar biasa ngikutin bandar itu seperti itu teman-teman, yang suka saya bilang. Bandar itu seperti itu, dia punya akunnya sama. Contohnya brokernya akun SQ gitu kan.
SQ-nya emang brokernya itu, cuman akunnya berbeda-beda teman. Ya kalau kita kan cuma satu KTP ya satu broker gitu. Kalau mereka kan banyak orang di situ untuk bekerja sama di situ. Jadi masing-masing punya megang akun masing-masing tapi brokernya sama. Mereka juga seperti itu teman-teman. Contohnya kamu ngambil di harga 80, kita akan turunin nih ke harga 60. Yang 60 ngambil teman-teman, yang 80 ngambil, yang 70 juga ngambil. Jadi satu broker cuman akunnya, karena akunnya berbeda. Nah mereka itu siasatnya seperti, cuman kalau kita kan tidak bisa satu broker beberapa akun ya, kecuali kalau satu broker ya pakai akun keluarga mungkin boleh gitu kan teman, atau akun, kalau teman janganlah. Mendingan akun keluarga aja, bisa anak, bisa apa namanya mantu, atau boleh lah gitu ya. Atau istri gitu kan, dengan broker yang sama tapi akunnya berbeda. Nah untuk bandar juga saya teman-teman, masing-masing bandar itu punya istilahnya RDN-nya itu masing-masing punya harga berbeda-beda. Jadi jangan salah kalau teman-teman bilang bahwa wah si broker anu jual rugi. No, teman-teman, tidak. Mereka itu punya yang namanya RDN, bahkan bukan hanya 10, 20, 30, mungkin 30 teman-teman. Mungkin gue 100 gitu kan, mungkin gue 1000 akun, mungkin seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Mereka punya siasat, karena mereka jualan teman-teman. Mereka jualan saham, kita hanya bisa beli, nunggu jual. Kalau mereka sembari beli, sembari memaaf harga, sembari ngejual juga. Jadi ada akun yang khusus ngebeli, ada akun yang khusus memaaf harga, ada akun khusus jualan. Nah mereka itu seperti itu teman-teman. Makanya istilahnya bandar itu saya bilang tidak akan pernah rugi, teman-teman bandar itu, karena mereka satu punya harganya masing-masing, RDN-nya juga bukan 1, 2 ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bahkan bisa 10 dalam satu emiten itu. Kadang-kadang contohnya si BQ gitu ya, dia punya brokernya BQ, cuman akunnya itu banyak teman-teman ya. Seperti halnya XL ya, saya punya, teman-teman kan punya juga tuh XL. Nah mereka juga berkumpul jadi satu kelompok, akhirnya istilahnya membuat kesepakatan seperti itu ya. Mungkin jelas teman-teman apa yang saya maksud ya. Nah soal untuk transfer transfer saham ya, dikumpulkan, ada fasilitasnya pasti ada. Setiap broker pasti ada fasilitasnya. Punya saya juga ada fasilitas itu. Cuman saat ini bagaimana cara memindahkan satu akun ke akun yang lain itu teman bisa teman-teman lakukan aja. Kalau di punya saya itu punya di akun ini ya, di akun ini ada fasilitas ke teman-teman. Kalau buka aja profil, nanti ada situ transfer saham ya. Mungkin di tempat-tempat lain ada fasilitas yang lain, broker Sinarmas ataupun yang lain banyak teman-teman, ada fasilitasnya lah ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini juga pendapat yang luar biasa, karena ini mungkin market istilahnya, apalagi legenda pasar modal. Saya tahu persis ini yang apa namanya, yang memberikan keterangan seperti ini adalah mentor yang sangat luar biasa ya. Saya mengakui dia adalah legenda pasar modal ya, yang menyarankan untuk banyak RD itu legenda pasar modal. Malahan dia menyarankan bukan 3 saja tapi sampai 9 ya. Bahkan kalau lebih banyak lebih baik kata dia itu. Kenapa? Karena bandar juga seperti itu. Jadi kita harus mengikuti cara cara bergerak dan pola pikir bandar. Walaupun kita kalah gitu kan sama bandar, cuman minimal cara berpikirnya kita mendekati market maker ya. Ya kalau kaitkan kelemahan kita kadang-kadang di modal, makanya kan modalnya dibagi-bagi, bukan dibagi-bagi berdasarkan porsinya duitnya masing-masing, bahkan RDN juga harus dibagi-bagi teman-teman ya. Mungkin kesiasatan seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman, dan ini sangat luar biasa, komentar yang sangat luar biasa, dan teman-teman juga bisa menjalankannya ya, terutama bagi emiten-emiten yang lagi terpuruk. Contohnya jangan yang ini aja nih, TOS, contoh TOS kemarin kan lagi lagi boncos segini kan teman-teman. Contohnya beli di atasnya nih. Nah ini nanti saya mau beli di harga udah berapa persen nih, udah berapa contohnya gini, udah berapa persen nih, wah udah 50% nih, saya beli dengan RDN kedua. Andai kan dia dibawa ke bawah lagi ke angka 51, ke 50 malahannya, saya ambil lagi gitu kan. Nanti teman-teman buka harga di 50, punya harga di 85, punya harga di atas. Jadi ketika ke minimal ke setengahnya sini aja nih teman-teman, itu yang dari bawah yang punya RDN yang harga 50 sudah untung, yang di tengah juga sudah untung, tinggal 1/4 lagi di sini walaupun rugi. Tinggal bandingkan keuntungan sama kerugiannya besar mana. Kalau masih besar istilahnya untung, berarti teman-teman masih menang.
ibaratnya di sini cut loss, teman di sisi lain teman-teman punya keuntungan yang lebih daripada kenaikan sampai setengahnya itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa dipahami. Karena kalau kita pakai RDN satu RDN teman-teman nih. Contohnya teman-teman nyangkut di angka 160-nya. Teman-teman di 50, belum tentu teman punya harga di 50. Tapi kalau pakai RDN lain, teman-teman punya harga di 50. Cuman pakai RDN yang lain. Tapi kalau satu RDN, teman-teman paling dari 85, contohnya ke jadi 160, ambil lagi di 50, contohnya gitu ya. Teman-teman hanya pooling setengahnya aja, kalau enggak 3/4-nya. Paling di 84 punya. Tapi kalau punya RDN yang lain, pakai RDN lain, teman-teman masih punya harga di bawah, teman-teman. Jadi harga atas punya, harga bawah punya. Ketika dia bertemu, selisihnya lebih besar mana tuh antara yang untung sama yang ruginya ya gitu kan. Tinggal selisihnya. Kalau lebih besar untung berarti kalian masih menang, di pasar masih menang ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Segitu dan ciao.